Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan tentang kedudukan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mempunyai semboyan di dalam gerakannya. Semboyannya yang sudah sangat populer di Indonesia adalah sepi ing pamrih rame ing gawe. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sedikit bicara banyak bekerja. Artinya memang Muhammadiyah sangat besar kontribusinya di dalam gerakan Islam yang berwujud amal usaha. Nah, untuk merealisasikan amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang tersebut, Muhammadiyah senantiasa mengawal amal usaha itu untuk mengarah pada tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Jadi melalui amal usaha ini diharapkan masyarakat mampu menerima secara langsung manfaat adanya persyarikatan Muhammadiyah. Fungsi amal usaha Muhammadiyah yang pertama adalah untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata. Memang Muhammadiyah memiliki banyak sekali amal usaha, baik di bidang umum maupun bidang keagamaan, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai tujuan Muhammadiyah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha Muhammadiyah itu juga sebagai sarana ibadah dan dakwah bagi warga Muhammadiyah. Makanya di Muhammadiyah ini perkembangannya sungguh luar biasa, karena memang dikembangkan sesuai dengan semangat syariat dakwah Islam. Nah, di antara dasar-dasar dan pedoman mengelola amal usaha itu sebagaimana di dalam buku panduan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah dalam bab mengelola amal usaha itu dapat kita pahami bahwa dasar dalam mengelola amal usaha itu antara lain pertama menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran agama Islam. Yang ketiga, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal soleh lainnya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi. Inilah dasar dan pedoman mengelola amal usaha Muhammadiyah. Sehingga diharapkan dengan Muhammadiyah inilah kemudian kita akan bisa beramal jamaah. Artinya adalah beramal bersama melaksanakan syariat agama Islam. Yang kelima, memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan, meningkatkan kualitas kesehatan sebagaimana tadi bidang kesehatan, memelihara dan mengembangkan mendayagunakan sumber daya alam, majelis lingkungan hidup tadi, dan mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama di bidang baik dalam negeri maupun luar negeri. Amal usaha Muhammadiyah yang terbaru ada di Malaysia, di mana Muhammadiyah memiliki Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Ini adalah sebuah prestasi dan merupakan universitas pertama Muhammadiyah yang berada di luar negeri. Nah, macam-macam amal usaha Muhammadiyah banyak sekali, teman-teman sekalian. Bisa dilihat di data yang ada di screen, mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-Kanak Aisyah, sekolah dasar, madrasah, SMP, SMA, dan sederajatnya, ada pondok pesantren, ada perguruan tinggi Muhammadiyah, rumah sakit, dan seterusnya yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, karena Muhammadiyah sudah memiliki banyak sekali amal usaha Muhammadiyah, maka perlulah Muhammadiyah ini membentuk atau kemudian menerbitkan aturan yang mengatur bagaimana cara mengelola amal usaha Muhammadiyah. Di antaranya adalah aturan-aturan bagi pimpinan dan anggota amal usaha Muhammadiyah. Di antara aturan bagi pimpinan dan anggota amal usaha Muhammadiyah adalah pertama, sebagaimana yang termuat dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bahwa pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanat persyarikatan. Ini artinya pimpinan itu harus paham bahwa dia ini bukan pemilik tetapi adalah pengemban amanah dari persyarikatan. Yang kedua, pimpinan dan anggota itu melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Ini kemudian yang ketiga, pimpinan amal usaha Muhammadiyah
senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha dengan yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, misalkan ada Swalayan Surya, ada Bank Muhammadiyah, begitu, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Bagi pegawai, pekerja di amal usaha Muhammadiyah itu juga boleh menerima gaji. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Perkembangannya harus dilaporkan secara berkala, minimal setahun sekali kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha. Makanya kemudian kalau nanti adzan zuhur ya kita sudah break langsung pergi ke masjid. Ini bagian dari komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan kehidupan Islami di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Bagi karyawan yang berada di amal usaha Muhammadiyah, maka hendaknya mereka adalah anggota Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah, dibuktikan dengan kartu tanda anggota Muhammadiyah atau KTM gitu ya. Kemudian karyawan yang sudah masuk di dalam amal usaha Muhammadiyah hendaknya mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha Muhammadiyah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berwajiban untuk menjadikan tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan sikap ihsan, ikhlas, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, bahwa seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Itulah setidaknya pedoman aturan-aturan bagi pimpinan dan juga anggota amal usaha Muhammadiyah yang di mana adanya aturan tersebut bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.